kepada perkara-perkara yang membawa kepada keselamatan, halaman 87. Wa ammal munjiyatul lati yajibu tahliyatul qalbi wattisafihi biha fakathiratun fanadhakaru syai'an. Adapun perkara yang membawa keselamatan yang harus menghiasi hati dan menjadikannya sebagai sifat banyak sekali, ya. Min ummahatiha wa muhimmatiha wa nabaha 'alaiha bikalamin mujmalin wajizan insyaallah taala, ya. Namun kami akan menyebutkan sekelumit inti-intinya dengan keterangan yang singkat dan padat insyaallah. Famin a'zamil munjiyati, adapun perkara-perkara, ya, yang bisa menyelamatkan, yang pertama yaitu at-taubatu, taubat, ya. At-taubatu ila Allah taala min jami'iz dzunubi, bertaubat kepada Allah dari segala dosa, ya. Termasuk hal-hal yang bisa menyelamatkan ataupun hal-hal yang sangat penting, ya. Wa qad amara Allah azza wa jalla ibadahu bit-taubati, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para hambanya untuk bertaubat. Wa raghbahum fiha wa wa'adahum biqubuliha, dan juga menganjurkan mereka dan menjanjikan kepada mereka penerimaan taubat itu. Dalam hal ini faqala ta'ala, berfirman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Salam surat An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kalian wahai manusia kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat atau taubat yang sungguh-sungguh. At-Tahrim ayat 8. Ya. Wa qala ta'ala, berfirman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Wa qala ta'ala, berfirman Allah, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 39. Wa qala ta'ala wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Artinya dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asy-Syura ayat 25, ya. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mengerjakan dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, innallaha yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili wa yabsutu yadahu bil-laili minadz-dzanbi wa yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari hatta tatlu'a asy-syamsi min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari, dan membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari sampai matahari terbit dari arah barat. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum qabla an tamutu, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu kalian sebelum kalian meninggal dunia. Wabadiru bil a'malis salihati, dan bersegeralah dengan beramal saleh, qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu, ya. Sebelum kalian tersibukkan, dan sambunglah hubungan antara kalian dengan Allah kalian dengan banyak mengingatnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasul,
Innallaha ta'ala yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai tablughu ruhahu ilal hulqum, ya, atau sampai ke kerongkongan minal mauti. Wa qala alaihi salatu wassalam, man taba taballahu alaihi. Bersabda Rasul, barang siapa yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah menerima taubatnya. Thumma i'lam, kemudian ketahuilah rahimakumullahu anna at-taubata laysat hiya qaulal 'abdi bilisanihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketahuilah bahwa taubat tidak cukup dengan ucapan seseorang astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, min ghairi nadabin bil qalbi, tanpa adanya disertai penyesalan dalam hati, wa min ghairi iqla'i min adz-dzanbi, dan tidak berhenti dari kemaksiatan itu. Wa qad dzakara al-ulama'u rahimahullahu lit-taubati syara'itun la budda minha. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat taubat yang harus dipenuhi, ya, la tutimmu taubata illa biha, yang mana tidak akan sempurna taubat kecuali dengan menjalankannya. Wa hiya thalathatun, ada 3 syaratnya. Yang pertama al-awwalu, yang pertama an-nadamu bil qalbi 'ala adz-dzunubis salifati. Yang pertama penyesalan dalam hati atas dosa-dosa yang telah dilaksanakan di masa lalu. Wa tsani, yang kedua al-iqla'u 'anil dzanbi wa ma'nahu alla yatuba min dhanbin wa huwa muqimun 'alaihi wa mulazimun lahu. Berhenti dari perbuatan dosa artinya ia tidak bertaubat dari dosa yang masih ia lakukan. Wa tsalitsu, yang ketiga al-'azmu 'ala alla ya'uda 'ala adz-dzunubi ma'asha. Bertekad bulat untuk tidak mengulanginya dalam sisa hidupnya perbuatan yang jahat itu. Wa hadhihi ats-tsalatsu la budda minha fit taubati min adz-dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina rabbih. Ketiga syarat ini harus diterapkan pada taubat-taubat dari dosa-dosa yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzadu 'alaiha syartun rabi'un fi adz-dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina ghairihi minal 'ibadi. Dan ditambah, sedangkan dosa yang ada sangkut pautnya dengan sesama hamba manusia, ditambahkan syarat keempat. Wa bayanun zalika, contohnya, ya, innahu anna zalama ahadun, in zalama ahadan, ia menzalimi seorang manusia, minal adamaini fi nafsi aw aradi aw aradin aw malin, wajaba alaihi ay yuraddu haqqahu ilaihi. Baik dia menzalimi jiwa ataupun kehormatan ataupun hartanya, maka ia harus mengembalikan hak orang itu, ya, bitamkinihi minal qisasi, dengan membiarkan dirinya menerima qisas fil mazalimun nafsiyah, apabila dia pada kasus kezaliman fisik, waraddul mazalimul maliyah, dan juga mengembalikan harta miliknya yang diambil, ya, wa talabal ihlalu fil mazalimil aradiyah, sedangkan dalam kasus kehormatan ia meminta halalnya, ya, wa alaihi badlun jahdihi fi dzalika hasbun imkanuhu wa kadzalika